Jadi kadang kalau kita udah naik pasti akan ada turun kok. Kalau bisa ada turun kita akan naik lagi. Nanti turun, naik lagi, seperti itu aja. Sehingga kalau prinsip saya yang penting saya sudah berusaha, dan ketika penolakan-penolakan terjadi itu sering, dan itu banyak sekali. Sedih, iya. Nggak sesuai ekspektasi, iya. Tetapi bagaimana akhirnya kita harus terus mencoba. Bahkan ada satu toko yang saya mencoba itu nggak cuma sekali 2 kali. 1 tahun saya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ana Rosita, saya founder dari beberapa brand minuman tradisional, minuman botanikal, dan makanan ringan. Jadi kita memiliki beberapa brand, yaitu Ngayogya Karya, Putri Teko, dan Kuicip. Nah, semua brand tersebut dinaungi oleh CV Gama Putra Santosa yang beralamat di Gedongan, Moyudan, Sleman. Jadi saya pertama kali ke Jogja tahun 2010 dan mengawali di Jogja ini dengan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, lalu kemudian tahun 2015 saya lulus dan saya jadi karyawan di Apotek K24 milik Dr. Gideon, di mana saya sebagai legalnya karena basic saya hukum. Nah, saya di head office yang berkantor di Karangwaru saat itu. Kemudian setahun saya jadi karyawan K24, kemudian saya menikah tahun 2016. Nah, dan kebetulan menikah dapat orang Jogja, oleh karena itu saya sekarang stay di Jogja di sini. Lalu kemudian di tahun 2016 saya mulai bekerja juga di Larissa Aesthetic Center. Nah, saya juga sebagai legal di sana. Kemudian sampai 2018. Nah, 2018 itu saya selesai dan melanjutkan untuk jenjang S2 saya di Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Kemudian di tahun 2020 saya lulus. Nah, dari situ sebenarnya tidak ada pandangan sama sekali saya akan seperti ini, berjualan seperti itu, karena yang basic saya hukum. Mungkin saya merencanakannya mungkin di tahun 2021 saya harus magang di kantor notaris selama 2 tahun. Mungkin 2023 ini harusnya saya sudah buka kantor ya. Tapi kemudian saat itu planning ini berubah karena sejak tahun 2020 itu ada pandemi kan. Sehingga dari pandemi ini yang membuat saya harus berpikir bagaimana saya harus juga keberlangsungan untuk secara ekonomi ya, seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya memang karena jadi karyawan, lalu karyawannya memang saya sudah selesai dan memutuskan untuk jadi notaris gitu kan. Nah, akhirnya dari situ belum ada pandangan ke jadi penjual seperti itu. Nah, akhirnya di tahun 2020 itu setelah lulus kuliah ternyata tidak bisa langsung magang dan lain sebagainya karena kantor-kantor notaris juga kebanyakan pada tutup, nggak bisa menerima mahasiswa atau lulusan MKN magang. Sehingga dari situ saya memulai bisnis karena nggak bisa kita berdiam diri aja menunggu COVID selesai ya saat itu. Dulu mencoba apa sih yang dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat gitu, dan saat itu yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya memulihkan COVID itu. Nah, disitulah saya memulai bisnis saya dengan brand pertama saya yaitu Ngayogya Karya, dan itu adalah minuman wedang uwu. Jadi wedang uwu saat itu sebenarnya saya juga tidak sengaja kok menemukan bisnis wedang uwu ini, karena saya sering minum dan suka minum. Kemudian banyak teman-teman yang dari Jakarta, teman-teman saya waktu kuliah dulu, minuman wedang uwu ya, mau gitu. Akhirnya mau nggak mau saya akhirnya mencoba menjualkan. Nah, habis dari situ ternyata kenceng banget nih perputarannya, dan bahkan harganya itu sudah fantastis gitu, karena memang harga bahan pokoknya aja dulu jahe aja bisa sampai 80.000 sekilo. Nah, dari situ sehingga harga fantastis apapun dulu itu, meskipun untuk yang penting untuk memulihkan COVID, maka akan orang pada beli ke arah sana. Sehingga dari situlah oke, saya akan memulai bisnis ini. Krikil yang pertama kali kita dapetin saat itu adalah kita ini sudah punya produk, sudah punya pasar, tetapi saat itu perizinannya yang belum ada. Nah, sampai kemudian bahkan toko Progo saat itu, Mbak boleh silahkan masuk di tempat kami.
tapi izinnya kalau udah jadi langsung ke sini. Jadi pada satu kendala pertama memang perizinan. Oh oke. Nah di situ mungkin yang banyak orang belum memahami bahwa legalitas dalam suatu produk itu adalah sangat penting sekali. Kenapa? Karena itu juga demi keamanan dan juga keamanan bagi perusahaan, juga keamanan bagi konsumen. Sehingga dari situ dari awal saya akhirnya bagaimana caranya saya mendapatkan perizinan. Nah itu yang harus dilakukan, sehingga saat ini banyak produk-produk yang perizinannya sudah ada karena itu develop kita ya, develop kita seperti teh telang dan teh rosella itu develop kita, cuman itu produknya belum ada tapi izinnya sekarang udah ada gitu. Jadi itu sekarang akhirnya sudah teratasi seperti itu, dan semua perizinan sudah ada, termasuk Putri Teko juga sudah masuk di BPOM seperti itu. Nah itu kendala yang pertama ya, yang menurut saya masih bisa tersolve gitu. Kalau kendala yang lainnya tentu adalah kendala bagaimana caranya kita scale up diri ya. Jadi scale up tuh nggak hanya UMKM bisnisnya, tetapi manusianya ini juga harus scale up. Oleh karena itu saya pada akhirnya mau tidak mau saya harus mengikuti berbagai seminar, berbagai inkubasi bisnis dan lain sebagainya. Seperti saat ini saya juga sedang mengikuti inkubasi bisnis IBISMA yang ada di UII. Terus waktu itu juga sempat dari BPOM pusat saya mengikuti juga onboarding untuk scale up UMKM seperti itu. Itu kemudian pada akhirnya memang kita sendiri juga harus jadi leader. Kalau jadi owner itu nggak melulu kita pada akhirnya tahu bagaimana cara produksi. Yes, harus tahu gitu. Tapi yang harus dilakukan dan diketahui adalah semuanya. Mulai dari mungkin bagaimana caranya supaya lingkungan kita tetap bersih gitu kan, sampai kemudian selesai produksi seperti itu. Jadi semua owner itu harus tahu. Artinya tidak hanya tahu produksi saja, bahkan dari segi keuangan harus tahu, semuanya harus tahu. Nah itu tantangan, dan akhirnya tantangan yang paling berat itu adalah di SDM yang selama ini saya alami. Jadi SDM kalau boleh sharing, SDM kita memang masih seperti puzzle, artinya bisa comot, bisa enggak dipakai gitu. Artinya kita mencari yang klik ya, yang secara SDM kita mencari yang klik. Tapi kalau pama SDM itu sudah nggak klik dengan kita, nah itu yang sudah sulit, sehingga tidak perlu lagi kemudian kita melakukan terus untuk apa ya bahasanya ya, kerjasama ya. Karena kan kalau kita ini bekerja, apalagi masih bisnis UMKM itu nggak bisa kok kita ngomong atasan bawahan. Semua adalah tim. Nah dengan tim itu kita harus satu hati, satu tujuan. Nah kalau sudah ada yang tidak satu hati satu tujuan, susah kita melakukan perjalanan itu. Sehingga yang tantangan tersulit adalah saat ini sedang bagaimana kita rekrut SDM itu sedemikian rupa sehingga bisa bekerja sama dengan tim untuk mengembangkan usaha ini. Karena kalau menjalankan usaha ini ya sudah dijalani, tinggal bagaimana cara kita mengembangkan. Nah saat itu memang untuk menemukan sebuah resep ini tidak mudah. Jadi dulu pertama kali untuk menginovasi ekstrak itu aja saya menunggu setengah hari itu untuk bagaimana sih ini biar bisa jadi serbuk. Nah seperti itu, dan akhirnya berhasil menjadi serbuk. Lalu kemudian kita tinggal menginovasi berbagai varian. Jadi kalau dari segi percobaan R&D-nya memang kita lakukan dan sempat juga kok gagal. Jadi waktu itu kita membuat kunir asam dan akhirnya sampai ke mebul itu karena bisa ini ya hampir gosong. Memang sudah gosong karena memang percobaan itu gagal. Jadi nggak bisa sebuah serbuk itu akan jadi gula itu nggak akan bisa jadi serbuk kalau ada rasa asamnya di dalamnya. Jadi itu juga butuh ilmu ya, dan ternyata ketika kita masukkan asam jawa itu akan susah, sehingga mau nggak mau memang asam jawanya udah jadi serbuk, kunirnya udah jadi serbuk, jadi pada akhirnya bisa di mix gitu. Mungkin lebih ke mixing sih kalau untuk yang berkaitan dengan resep ya. Tapi kalau untuk yang bagaimana caranya kita menawar-nawarkan ini ya, segmen pasar kita pada akhirnya kita harus menawar-nawarkan.
menawar-nawarkan, dan memang awal-awal pasti kita dulu ya sebagai owner yang menawar-nawarkan. Nah, kemudian kita akan membentuk tim untuk bisa menawar-nawarkan juga ke beberapa toko, dan itu sudah terjadi di kami. Kemudian kalau dari segi saya mungkin sudah akan bagaimana caranya menawarkan produk-produk kita ini ke modern trade. Kalau yang selama ini baru general trade, yaitu toko oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, ini saya bagaimana caranya supaya ke modern trade. Ya, jadi suatu hal yang pembeda itu wajib. Jadi kenapa harus memilih Putri Teko? Tentu Putri Teko ini kita benar-benar menggunakan bahan yang asli, dalam arti asli original. Jadi kita menggunakan bahan-bahan jahe asli, jahenya jahe emprit. Kemudian dan kita menggunakan kualitas gula batu. Jadi bukan gula pasir atau bahkan malah gula merah atau apa yang ada di pasaran, tapi kita memang khusus menggunakan gula batu. Dengan cita rasa gula batu sendiri akan berbeda. Dari segi ketahanannya pun itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau menggunakan gula pasir mungkin 6 bulan sudah menggumpal, sudah teroksidasi. Tapi kalau di tempat kita itu hampir 2 tahun, sekarang kita sedang develop itu hampir 2 tahun itu masih enak dan tidak ada degradasi rasa, bahkan dari segi teksturnya pun masih sama seperti itu karena kita menggunakan gula batu. Itu satu. Yang kedua, packaging kita menggunakan aluminium foil. Jadi baik dari Putri Teko sendiri kita menggunakan aluminium foil dan kita bekerja sama dengan Dekemas. Kenapa? Karena di Dekemas memberikan suatu kualitas yang bagus terkait dengan minuman yang sedang kita gunakan. Jadi Putri Teko ini menggunakan plastik aluminium foil di dalamnya sehingga itu tidak akan terdegradasi dengan atau terkontaminasi dengan oksigen yang ada di luar. Jadi lebih aman seperti itu. Jadi di dalamnya full aluminium foil dan di luarnya juga full printing. Jadi orang lebih menarik dengan packagingnya tentunya. Jadi packaging memang sangat menentukan ya itu, dan juga itu membuat ketahanan pangan lebih awet. Ya, jadi target saya dalam tahun ini adalah merambah ke modern trade. Memang sudah ada satu yang sudah bekerja sama dengan kita, tetapi untuk selanjutnya kita akan terus bagaimana caranya dalam satu tahun ke depan kita sudah benar-benar bekerja sama dengan modern trade yang lebih banyak seperti itu. Dan kemudian yang ingin saya lakukan juga adalah bagaimana caranya produk-produk saya ini bisa ekspor. Itu yang menjadi impian saya. Dan bagaimana caranya supaya keduanya ini bisa berjalan, baik itu pasar nasional dan pasar global, itu tentu saya sendiri juga harus scale up. Nah, berharap banget, jadi besar harapan saya sendiri juga bisa menjadi binaan. Jadi karena selama ini belum ada binaan ya kita ya. Nah, mungkin dengan adanya ini kita sangat perlu binaan, karena binaan itu tidak hanya melulu ngomongin biaya, karena ngomongin juga SDM, terutama saya sendiri karena basic saya hukum, jadi mungkin bisa di scale up berkaitan dengan bagaimana caranya saya lebih banyak ilmunya untuk bisnis, dan kemudian bagaimana caranya saya bisa ekspor dan pasar global ini seperti itu. Dari 1 sampai 100% mungkin masih 30%, masih jauh. Karena tadi di bulan Agustus ini kita memang sudah MOU dengan modern trade, tapi kan tidak semudah itu untuk kita bisa langsung memberikan produk-produknya. Dan untuk tahun ini harapan saya minimal sudah 50%, akhir tahun 2023 ini minimal 50%, sehingga modern trade ada beberapa yang sudah jalan. Nah, di tahun 2024 ke depan harapan saya modern trade sudah lebih banyak lagi, dan kemudian bisa kita coba untuk ekspor.